Prajurit perkasa menempuh. Fajar belum sepenuhnya menyingsing. Namun, kehidupan di Yon TP 843 Patriot Yuda Fikasa telah bergerak. Langkah-langkah prajurit menyambut pagi dengan doa, latihan, dan disiplin yang menjadi napas kehidupan satuan. Disinilah pengabdian dibentuk dari hal-hal sederhana yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Karena Yon TP 843 PYV hadir bukan hanya sebagai kekuatan pertahanan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun wilayah, menguatkan ketahanan pangan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sebuah pengabdian yang tumbuh dari disiplin dan diarahkan untuk masa depan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hari Minggu tanggal 10 Agustus tahun 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 100 Batalion Teritorial Pembangunan 843 Patriot Yuda Fikasa. Saya Letnan Kolonel Infantri Abraham Prihadi, Komandan Batalion Infantri Teritorial Pembangunan 843 Patriot Yuda Fikasa. Batalion ini merupakan gagasan dari Presiden Republik Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2025, terbentuk 100 Batalion Infantri Teritorial Pembangunan dan 20 Brigade Infantri Teritorial Pembangunan. Struktur organisasi Yonif TP di seluruh Indonesia mengintegrasikan antara kekuatan pertahanan, kekuatan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dibangunnya batalion teritorial ini adalah yang pertama adalah memperkuat ketahanan wilayah. Batalion teritorial pembangunan dibentuk untuk meningkatkan kesiapsiagaan wilayah menghadapi berbagai ancaman, baik militer maupun non-militer, melalui pembinaan teritorial yang lebih kuat. Yang selanjutnya adalah dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Prajurit dibekali kemampuan pertanian, peternakan, perikanan, dan pengelolaan lahan sehingga dapat membantu masyarakat meningkatkan produksi pangan. Yang ketiga, meningkatkan kemanunggalan TNI dan rakyat. Kehadiran satuan teritorial ini diharapkan mempererat hubungan TNI dan masyarakat melalui kegiatan sosial, karya bakti, dan pendampingan masyarakat. Yang keempat adalah meningkatkan respon terhadap bencana. Batalion ini dapat menjadi kekuatan cepat dalam menanggulangi serta membantu bencana alam, evakuasi, distribusi logistik, dan pemulihan wilayah yang terdampak. Yang kelima adalah bagaimana menyiapkan prajurit yang adaptif terhadap tantangan modern. Prajurit tidak hanya memiliki kemampuan tempur, tetapi juga kemampuan pemberdayaan masyarakat, teknologi pertanian, konstruksi ringan, dan pengelolaan wilayah. Jadi secara umum, konsep batalion teritorial ini adalah menggabungkan fungsi pertahanan dengan fungsi membantu kesejahteraan masyarakat. Sehingga TNI hadir bukan hanya sebagai kekuatan tempur, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan nasional di daerah.
Mohon izin menjawab Komandan. Pada hari ini kami melatihkan gerakan pengenalan dasar materi pencaksilat militer. Pada hari ini kami melaksanakan pengenalan dasar. Yang pertama, salam perguruan. Yang kedua, 8 sikap pasang. Dilanjutkan 8 penjuru. Dilanjutkan dengan jurus 1. Sebagai satuan yang baru terbentuk, tentu saja kami Batalion 843 itu harus menanamkan nilai dasar prinsip value. Kita harus mempunyai disiplin, tanggung jawab, loyalitas, kemudian jiwa korsa. Hal-hal ini kita harus tanamkan dalam diri mereka sehingga timbul kebersamaan sebagai seorang prajurit. Tentu saja muaranya kita untuk kepentingan pertahanan dan pengabdian kepada masyarakat. Di balik luasnya samudra, ada kekuatan yang tak pernah lengah. Di setiap gelombang, di setiap ancaman yang datang tanpa peringatan, mereka hadir, siap, tanpa ragu. Bukan sekedar menjaga batas, mereka menjaga kehormatan bangsa. Inilah garda terdepan Laut Indonesia, penjaga kedaulatan dan kehormatan bangsa. Di balik dunia yang bergejolak, ada kebaikan yang tak pernah padam. Saksikan Orang Baik hanya di Garuda TV. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia adalah pusat komando dan pengendalian utama yang memimpin seluruh kegiatan militer di bawah Tentara Nasional Indonesia. Mabes TNI bertanggung jawab penuh atas mengelola strategis militer dan kebijakan pertahanan negara. Mengordinasikan 3 matra utama TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Tridharma Eka Karma. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Saksikan gosip panas selebriti hanya di Garuda TV. Adaptif, modern, profesional, unggul, humanis, ampuh. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Saksikan Garda Dunia hanya di Garuda TV. Dari pelosok desa hingga penjuru negeri, prajurit TNI Angkatan Darat hadir menggerakkan perubahan, mengalirkan air bersih, memperkuat swasembada pangan, membersihkan lingkungan perairan, melestarikan alam dan satwa, serta membangun infrastruktur untuk kehidupan yang lebih baik. Bersama rakyat, TNI Angkatan Darat menjadi penggerak kemajuan Indonesia, untuk rakyat, untuk Indonesia. Mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan dalam Kabinet Merah Putih hanya di Garuda TV. Di balik luasnya samudra, ada kekuatan yang tak pernah lengah. Di setiap gelombang, di setiap ancaman yang datang tanpa peringatan, mereka hadir, siap, tanpa ragu. Bukan sekedar menjaga batas, mereka menjaga kehormatan bangsa. Inilah garda terdepan Laut Indonesia, penjaga kedaulatan dan kehormatan bangsa. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dunia kita, hanya di Garuda TV. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia adalah pusat komando dan pengendalian utama yang memimpin seluruh kegiatan militer di bawah Tentara Nasional Indonesia. Mabes TNI bertanggung jawab penuh atas mengelola strategis militer dan kebijakan pertahanan negara. Mengordinasikan 3 matra utama TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Tridharma Eka Karma. Di tengah
tantangan pembangunan dan ketahanan pangan nasional, lahir sebuah konsep baru pengabdian prajurit. Melalui Batalion Teritorial Pembangunan, TNI Angkatan Darat membangun kekuatan yang tidak hanya siap menjaga kedaulatan, tetapi juga mendorong kemajuan wilayah. Di Kabupaten Bekasi, YONTP 843 PYV menjadi bagian dari upaya tersebut, mengintegrasikan kemampuan pertanian, peternakan, kesehatan, konstruksi, hingga pemberdayaan masyarakat dalam satu sistem yang terpadu. Sebuah satuan yang hadir untuk membangun, mendampingi, dan memberikan manfaat nyata bagi wilayah. Sejak awal kita sudah membuat suatu grand design atau konsep besar bahwa memang keberadaan YONTP ini harus bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga dari awal kita mempunyai prinsip untuk bahan pangan sendiri secara modern, kemudian integratif dengan kolaboratif. Kita membuat suatu bahan pangan yang modern, sehingga sebagai contoh kita sudah membuat kolam ikan menggunakan solar panel. Kemudian kita juga sudah harus terintegrasi, jadi misalkan hasil dari pertanian itu ada yang bisa kita gunakan untuk peternakan, untuk pakan. Kemudian hasil dari peternakan bisa kita gunakan untuk pupuk di pertanian. Kemudian kita juga kolaboratif, kita sudah menggandeng dengan pemerintah daerah, kita juga bersama dengan Dinas Pertanian, kemudian dengan swasta, juga dengan perguruan tinggi untuk riset-riset terkait ketahanan pangan. Sejak adanya pendampingan dari YONTP 843 Patriot Yuda Pikasa, perubahan yang paling terasa adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang teknik pertanian yang lebih modern, teratur, dan efisien. Masyarakat mendapat pendampingan mulai dari pengolahan lahan, penggunaan pupuk organik, hingga perawatan tanaman yang tepat. Dari sisi hasil, produktivitas pertanian menjadi lebih baik, kualitas panen meningkat, dan hasil yang diperoleh lebih mampu memenuhi kebutuhan pangan serta membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Kegiatan kami pada hari ini melaksanakan nandur. Ini dilakukan selama dua kali setahun. Kegiatan ini manfaatnya untuk membantu juga poktal yang ada di sini, sekalian kami juga belajar dari para warga di sini atau poktal di sini, Pak. Prajurit pertanian sudah dibekali baik teori maupun praktek secara langsung di lapangan, mencangkup teknik budidaya tanaman, penggunaan alat dan mesin pertanian, hingga manajemen hasil pertanian. Pelatihan itu tersendiri dilakukan dengan kerjasama dengan Dinas Pertanian, penyuluhan pertanian, maupun dengan praktisi pertanian. Untuk satuan Batalion Teritorial Pembangunan, kita memperoleh khusus pelatihan, pembekalan, dan keterampilan dari Mabes TNI maupun Mabesat. Bentuknya berupa pendidikan dan latihan, kemudian kita mempunyai pelatihan teknis, setelah itu pendampingan tenaga ahli, sampai dengan kita praktik di lapangan. Dari perpusat tersebut, kemudian kami mengimplementasikan, kami melanjutkan dalam bentuk pelatihan tersebar. Seperti yang kita bisa saksikan di belakang, ini adalah pelatihan BIMTEK tersebar dalam rangka menularkan pengalaman, pengetahuan, atau transfer of knowledge dari pelatihan terpusat menjadi pelatihan tersebar kepada satuan kami. Selain kemampuan tempur, kami juga diperlengkapi dengan kemampuan di bidang pertanian untuk pengelolaan produktif dan juga untuk penerapan teknologi pertanian. Kami juga memiliki kemampuan di bidang peternakan dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Selain itu, di bidang jenis konstruksi, kami juga memiliki kompi untuk pembangunan infrastruktur. Kemudian yang keempat, kami memiliki kemampuan di bidang medis cash lab dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dari keempat kompi khusus kami siap untuk menjadi akselerator program pemerintah. Bagi Yonif TP 843 PYV, kualitas ternak dimulai dari perawatan yang tepat. Pemberian vitamin rutin dilakukan untuk menjaga kesehatan sapi dan memastikan pertumbuhannya tetap optimal. Komitmen yang mencerminkan keseriusan satuan dalam membangun sistem peternakan yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Selain kegiatan pembersihan dan juga panen telur,
kami juga melakukan kegiatan yaitu pemberian vitamin, booster untuk ayam petelur, dan juga vaksin berkoordinasi dengan Dinas Peternakan setempat. Kemampuan yang dimiliki anggota Kompi Peternakan kami dapat melalui beberapa bimbingan teknis dan kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Peternakan, dan juga kami juga mengikuti kegiatan bimbingan teknis dari Mabes TNI, Mabes Angkatan Darat, dan juga Kodam Jaya. Selain itu, kami juga berkoordinasi dengan peternak-peternak sekitar, akademisi, dan juga staf dari Dinas Peternakan di sekitar. Pada hari ini kita menerima kunjungan dari SMK 10 November Cibitung di area budidaya ikan nila. Pada kesempatan ini kita memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara budidaya ikan nila dengan menggunakan sistem biofloc. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Sabtu 16 Mei 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Semua bermula dari sini, dari gudang-gudang pangan yang menampung hasil kerja para prajurit bersama masyarakat. Telur dikemas, sayuran disortir, dan setiap hasil produksi dipersiapkan dengan cermat sebelum diberangkatkan menuju dapur SPPG. Bagi SPPG Wanajaya, kehadiran YONTP 843 PYV menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan bahan pangan yang segar, berkualitas, dan berkelanjutan. Hasil produksi yang disuplai secara langsung membantu memastikan proses penyediaan makanan bergizi dapat berjalan lebih stabil dan tepat waktu. Sejauh ini kita rasa cukup membantu distribusinya. Kita menerima bahan pokoknya itu dari YONTP satu pintu. Mereka mensuplai ke batalion dikirim ke kita SPPG. Itu kita merasa sangat membantu. Hasil kualitas yang dipilih oleh YONTP 843 sejauh ini bahan bakunya cukup memuaskan, segar-segar bahan bakunya yang dikirim ke SPPG kita. Di balik luasnya samudra, ada kekuatan yang tak pernah lengah. Di setiap gelombang, di setiap ancaman yang datang tanpa peringatan, mereka hadir, siap, tanpa ragu. Bukan sekedar menjaga batas, mereka menjaga kehormatan bangsa. Inilah garda terdepan Laut Indonesia, penjaga kedaulatan dan kehormatan bangsa. Peristiwa apa saja yang menjadi sorotan di tanah air dan mancanegara? Laporan 8 Update hanya di Garuda TV. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia adalah pusat komando dan pengendalian utama yang memimpin seluruh kegiatan militer di bawah Tentara Nasional Indonesia. Mabes TNI bertanggung jawab penuh atas mengelola strategis militer dan kebijakan pertahanan negara. Mengordinasikan 3 matra utama TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Tridharma Eka Karma. Update kasus jam isu terhangat. Laporan 8 petang hanya di Garuda TV. Adaptif.
modern. Profesional. Unggul. Humanis. Ampuh. Di balik dunia yang bergejolak, ada kebaikan yang tak pernah padam. Saksikan Orang Baik hanya di Garuda TV. Dari pelosok desa hingga penjuru negeri, prajurit TNI Angkatan Darat hadir menggerakkan perubahan, mengalirkan air bersih, memperkuat swasembada pangan, membersihkan lingkungan perairan, melestarikan alam dan satwa, serta membangun infrastruktur untuk kehidupan yang lebih baik. Bersama rakyat, TNI Angkatan Darat menjadi penggerak kemajuan Indonesia, untuk rakyat, untuk Indonesia. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Saksikan gosip panas selebriti hanya di Garuda TV. Di balik luasnya samudra, ada kekuatan yang tak pernah lengah. Di setiap gelombang, di setiap ancaman yang datang tanpa peringatan, mereka hadir, siap, tanpa ragu. Bukan sekedar menjaga batas, mereka menjaga kehormatan bangsa. Inilah garda terdepan Laut Indonesia, penjaga kedaulatan dan kehormatan bangsa. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di Garda Terdepan. Saksikan Garda Dunia hanya di Garuda TV. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia adalah pusat komando dan pengendalian utama yang memimpin seluruh kegiatan militer di bawah Tentara Nasional Indonesia. Mabes TNI bertanggung jawab penuh atas mengelola strategi militer dan kebijakan pertahanan negara, mengordinasikan 3 matra utama TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Tridharma Eka Karma. Tidak semua pengabdian dilakukan di garis depan pertempuran. Di Yonif TP843 PYV, terdapat kompi kesehatan yang menjadi bagian penting dari kesiapan satuan, sekaligus pelayanan kepada masyarakat. Para prajurit kesehatan bergerak menjangkau warga, salah satunya melalui pelayanan di Puskesmas Wanajaya. Kehadiran mereka menjadi perpanjangan tangan kepedulian negara di tengah masyarakat. Keberadaan Yon TP843 ini sangat-sangat membantu. Karena apa? Karena ya tadi seperti yang ada di dalam kegiatan kami itu sangat membutuhkan tenaga kesehatan yang tidak sedikit. Tenaga-tenaga penyuluh itu dibutuhkan sangat banyak karena kegiatan kami itu memang fungsinya sebagian besar memang keluar karena untuk membina sekolah, masyarakat, remaja, apalagi untuk pencegahan kenakalan-kenakalan remaja ya saat ini seperti kejahatan-kejahatan di luar sana juga itu sangat mengurangi keberadaan kejahatan dan lain-lainnya. Jadi kami kolaborasinya itu sangat kuat. Pagi ini saya habis melakukan tes Catin untuk persiapan ke pernikahan. Terus yang saya lihat dan saya rasakan untuk bantuan dari Yon TP843 itu jadi pelayanannya lebih cepat, terus pemanggilannya juga lebih cepat, informasinya juga yang tersampaikan jadi lebih jelas. Semoga bisa membantu lebih banyak untuk masyarakat. Pengabdian Yon TP843 Patriot Yuda Fikasa tidak berhenti di dalam markas. Melalui kegiatan karya bakti,
para prajurit hadir langsung di tengah masyarakat, membantu pembangunan fasilitas umum, sarana ibadah, hingga mendukung berbagai kebutuhan warga di lapangan. Bersama pemerintah daerah dan masyarakat, mereka bekerja bahu-membahu membangun lingkungan yang lebih baik. Karena bagi YON-TP 843 PYV, kekuatan satuan tidak hanya diukur dari kesiapan tempur, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan manfaat nyata, memperkuat kebersamaan, dan menjadi solusi bagi masyarakat di wilayah binaannya. Tugas Kompi Zeni Konstruksi di Satuan Yonif TP 843 utamanya adalah dalam rangka membangun infrastruktur bagi masyarakat dan juga pembangunan fasilitas umum di wilayah sekitar Yonif TP 843. Pada kesempatan hari ini, anggota saya berserta saya sedang melaksanakan perenovasian musola yang dilaksanakan di Yonif TP 843. Untuk mendukung serta membantu perkembangan wilayah, Kompi Zeni Yonif TP 843 ikut serta dalam RTLH. Kemudian kami pun melaksanakan TMMD yang dimana bekerjasama beserta Kodim serta Koramil setempat. Untuk fasilitas sendiri serta infrastruktur yang telah kami dukung, yang pertama kami telah membuat tempat pengolahan sampah organik yang dilaksanakan di Cikarang. Kemudian kami pun ikut serta pembantuan pembuatan jembatan-jembatan di sekitar Bekasi dan Cikarang. Melalui penugasan BKO Jembatan, prajurit YON-TP 843 PYV dikerahkan dalam Satuan Tugas Teritorial Kewilayahan untuk membantu percepatan pembangunan jembatan di berbagai wilayah binaan. Penugasan ini dilaksanakan berdasarkan kebutuhan atas permintaan masyarakat dan perintah dari komando atas, khususnya pada daerah yang memerlukan akses penghubung bagi aktivitas masyarakat sehari-hari. Dengan kemampuan dan semangat pengabdian yang dimiliki, para prajurit turut mendukung proses pembangunan agar dapat berjalan lebih cepat, sehingga aksesibilitas dan mobilitas masyarakat dapat semakin meningkat. Di berbagai wilayah binaan, kehadiran YON-TP 843 PYV tidak hanya berfokus pada ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga mendukung upaya penanganan lingkungan. Melalui BKO Mesin Olah Sampah atau MOTAH, personil YON-TP 843 PYV dikerahkan sebagai Satuan Tugas Teritorial Kewilayahan untuk membantu percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah sesuai program pemerintah. Fasilitas ini diharapkan mampu memutus mata rantai sampah menuju tempat pembuangan akhir atau TPA dengan pengelolaan yang dimulai dan diselesaikan hingga habis di sumber atau TPS. Pembangunan ini atas dasar permintaan masyarakat dan perintah komando atas. Para prajurit terlibat langsung dalam proses pembangunan hingga fasilitas siap digunakan. Sebuah kontribusi nyata untuk membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Di tengah dinamika tantangan pertahanan, Batalion Teritorial Pembangunan hadir sebagai wujud penguatan peran TNI dalam operasi militer selain perang. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia. Satuan ini mengemban tugas menjaga kedaulatan sekaligus mendukung pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kesiapsiagaan yang selalu terpelihara, YON-TP siap bergerak kapanpun dibutuhkan, baik dalam tugas perbantuan, penanggulangan bencana, karya bakti, maupun tugas-tugas pertahanan lainnya. Melalui semangat itulah, YON-TP 843 Patriot Yuda Pikasa menjadi representasi satuan yang memadukan kekuatan pertahanan dengan pengabdian untuk kesejahteraan masyarakat. Hari ini saya akan memberitahukan bahwa kita mendapatkan perintah operasi dari komando atas. Total 1,
OPA akan mendapatkan tugas untuk melaksanakan patroli keamanan di wilayah Wanajaya Komplek. Dengan kehadiran Batalion 843 di Desa Wanajaya ini, dampaknya sangat luar biasa bagi masyarakat Desa Wanajaya, ya kan, terutama di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Dan dengan hadirnya Batalion 843 juga ini sangat membantu terkait bidang keamanan masyarakat Desa Wanajaya. Karena kehadiran ini benar-benar masyarakat Desa Wanajaya merasa terlindungi, ya kan, dari segala gangguan tindak kejahatan. Pesan yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat dari Batalion Territorial Pembangunan adalah bahwa kita Satuan YONTP mengintegrasikan antara kekuatan pertahanan dan juga kami sebagai mitra masyarakat telah meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, kawasan YONTP dapat digunakan sebagai lingkungan kolaboratif seperti yang terlihat di belakang adalah merupakan wisata edukasi di mana kami Satuan Yonif 843 setiap 1 minggu sekali kami menerima kunjungan dari sekolah yang berada di sekitar Wanajaya untuk bisa belajar tentang pertanian dan peternakan dan juga edukasi tentang ketahanan pangan. Satuan YONTP 843 di Wanajaya merupakan unggulan lainnya yaitu YONTP, kemudian KDKMP maupun SPPG. Sehingga dari role model closed loop ekonomi ini di mana Satuan YONTP sebagai produksi, kemudian dari SPPG nanti untuk bidang konsumsi dan juga KDKMP sebagai distribusi, maka sirkulasi ekonomi inilah yang kita harapkan dapat direplikasi di area yang lain. Di setiap lahan yang tumbuh, di setiap fasilitas yang terbangun, dan di setiap senyum masyarakat yang merasakan manfaatnya, tersimpan jejak pengabdian YONTP 843 Patriot Yuda Fikasa. Sebuah satuan yang tidak hanya menjaga negeri, tetapi juga ikut membangun kehidupan, menguatkan perekonomian, dan menumbuhkan harapan bagi masa depan.